Assalamualaikum Bu Bidan. Salam, silakan masuk. Selamat duduk Ibu Bapak. Ya. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan ya, saya Bidan Putri Narumi yang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya dengan Bapak dan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Silvi dan ini suami saya Pak Dani. Oh ya, baik. Sebelumnya nanti Ibu kita lakukan pemeriksaan TTV terlebih dahulu ya. Nanti dibantu dengan asisten saya untuk melakukan tindakan TTV ini. Mbak asisten boleh minta tolong ya, TTV ini Ibunya ya. Oh iya, nanti sekalian di-report sekalian ya. Baik Ibu. Baik, terima kasih. Cut. Saya cek dulu ya Bu ya, TTV-nya ya. Siap Ibu. Ini sih Pak. Iya. Aku salah. Ibu ada riwayat hipertensi ya? Ada Bu. Oh iya. Tinggi ya Bu? Ya tinggi ini Mbak, ini tekanan darahnya 140/90 Ibu ya. Lumayan tinggi. Baik, selanjutnya saya akan memeriksakan leopard ya Bu untuk mengetahui letak janin Ibu. Dan Ibu jangan khawatir, untuk pintu dan tirainya sudah saya tutup. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leopard yang dimana fungsi untuk mengetahui letak janin Ibu. Ibu jangan khawatir, saya akan menjaga privasi Ibu dengan menutup pintu dan menutup tirainya ya. Ya. Saya buka ya Bu ya. Coba. Di sini teraba lembek dan lunak ya Bu ya. Di sini teraba bokong. Kemudian sebelah kanan ini teraba ekstremitas. Dan untuk sebelah kirinya teraba memanjang, datar, dan keras. Ibu, tolong kakinya Ibu untuk diangkat. Dia mengangkat ya Bu ya, seperti itu. Untuk bagian bawah teraba bulat, melenting, dan keras. Ini teraba kepala. Mohon kakinya untuk diluruskan kembali. Dan ini belum memasuki pintu panggul ya Bu ya, Iya Mbak. karena usia kandungannya masih 28 minggu. Baik, silakan untuk kembali ke bidan lagi ya. Ya makasih ya Mbak. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi untuk DJJ-nya kan normal 130 kali per menit, dan untuk pemeriksaan leopardnya itu juga normal Ibu ya. Untuk bagian bawahnya teraba kepala dan sesuai usia kandungan Ibu. Untuk anak Ibu yang pertama, lahirnya normal atau sesar Ibu? Kan kemarin itu Bu pas hamil pertama, anak saya itu meninggal di dalam kandungan, jadi dilakukan sesar. Olah, seperti itu ya Bu ya. Baik, biar Ibu bidan ya yang akan menjelaskan yang lebih detail ya Bu ya. Ya, Saya Pak. permisi terlebih dahulu. Mari Bu bidan. Iya, terima kasih. Bapak dan Ibu, apakah ditanyakan? Jadi begini Bu, saya kan sekarang udah hamil 28 minggu. Terus riwayat kemarin kehamilan pertama saya sesar Ibu. Terus untuk kehamilan yang ini apakah bisa lahir normal? Iya Bu, soalnya dulu istri saya itu mengalami preeklamsi, terus keguguran waktu usia kandungannya tuh udah tua, sekitar 7-8 bulan Bu. Nah tapi sekarang dia tuh ngotot pengen kelahiran normal, saya tuh khawatir Bu Bidan. Oh gitu, baik. Untuk riwayat istrinya sudah berapa lama ya? Udah 2 tahun yang lalu Ibu.
Saya khawatir ibu dan saya takut karena kemarin bayi saya tidak tertolong gara-gara saya selalu darahnya tuh tinggi terus sekarang saya darahnya juga tinggi bu. Terus bagaimana bu? Oke, baik Ibu, tidak usah khawatir karena untuk kelahiran normal akan selalu kita pantau. Kemudian nanti kita akan mengecek kondisinya Ibu juga untuk mengetahui diagnosa Ibu lebih lanjut. Nah, nanti saya akan memeriksakan protein urinnya Ibu ya. Dimana nanti ini saya berikan tempat. Ini nanti Ibu silakan kamar mandi. Nanti nanti air pipisnya dimasukin ya Bu ya di tempat ini. Ya. Tapi yang Ibu harus ingat dan Ibu perhatikan satu, nanti pada saat memasukkan urinnya itu nanti pipis yang kedua ya atau pancaran yang kedua. Jadi yang pertama biarkan mengalir, yang kedua baru ditampung. Begitu ya Bu ya. Silakan Ibu ke kamar mandi ya, kamar mandi yang di belakang. Baik ibu. Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Ini saya simpan terlebih dahulu. Oke, baik Ibu. Untuk pemeriksaan protein urinnya sudah selesai. Nanti ini saya jelaskan terlebih dahulu ya agar Ibu mengerti yang apa yang Ibu alami. Begitu nggih? Baik ibu. Iya, baik. Ibu sebelumnya apakah sudah mengerti apa itu preeklamsi? Waduh, Belum tahu sih. sih. Saya ingatnya cuma darah Pokoknya darah tinggi tinggi ya gitu. Oh iya, baik. Kalau begitu saya tambahkan sedikit ya. Preeklamsi itu merupakan kehamilan usianya itu lebih dari 20 minggu Ibu. Kemudian adanya tekanan darah tinggi, kemudian adanya protein urin begitu. Olah seperti itu ya bu. Iya Ibu. Nah Ibu di sini juga harus selalu menjaga kondisinya dan kesehatannya Ibu agar tekanan darah Ibu tidak tinggi ya Bu ya. Karena kan riwayat persalinan kemarin kan terjadi ASC ya Bu ya. Iya. Kemudian preeklamsi berat juga ya Bu ya. Jadi Ibu harus menjaga tekanan darah Ibu agar selalu normal dan baik begitu. Baik bu. Oke, jadi Ibu yang menyebabkan anak Ibu yang kemarin itu riwayatnya meninggal itu dikarenakan adanya komplikasi preeklamsi. Nah, tadi kan pada saat pengecekan tekanan darah Ibu tinggi ya, tapi Iya. itu termasuk ringan ya Bu ya. Nah, nanti kalau misal preeklamsi itu akan disertai dengan protein urin, tapi pada saat pengecekan protein urin, tadi Ibu tidak terdapat protein di dalam urinnya. Jadi sekarang berarti Ibu harus fokus dengan tekanan darahnya. Jadi jangan sampai tekanan darahnya tinggi, dia harus stabil terus ya Bu ya. Gitu. Terus yang harus saya lakukan gimana bu? Jadi Ibu tidak usah stres atau cemas ya Bu ya, karena stres sama cemas itu akan bisa memicu tekanan darah tinggi. Minggu-minggu ini apakah Ibu ada memikirkan sesuatu sehingga Ibu stres? Saya hanya cemas memikirkan kondisi saya saja sih bu. Oh begitu. Oke, baik Ibu, saya mengerti dengan posisinya Ibu sekarang. Tapi ya Ibu jangan sampai cemas ya Bu ya, jangan sampai khawatir juga. Kan nggak baik dengan kondisi janinnya dengan Ibu juga. Begitu ya. Bapak juga ya Pak harus selalu support dan mendukung Ibu supaya Ibu semangat. Begitu nggih? Iya Bu, saya akan selalu menemani dan menjaga istri saya supaya tidak stres. Bagus sekali ya Bapak. Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu gejala preeklamsi itu apa saja? Yang saya ingat cuma bengkak di wajah, terus berat badan tiba-tiba naik bu. Oke, baik. Saya tambahkan ya Bu ya, yang Ibu jelaskan jadi ya sudah benar, tapi saya tambahkan ya Bu ya. Jadi gejalanya itu adanya mengalami sakit kepala yang sangat berat, kemudian bermasalah pada mata, yaitu nanti matanya seperti kabur, kemudian sensitif terhadap cahaya, kemudian terdapat nyeri di ulu hati atau sesak begitu ya Bu ya, di ulu hati. Nah, kemudian adanya bengkak di tungkai, wajah, tangan begitu. Seperti itu ya bu, di kehamilan pertama dulu saya juga mengalami itu. Saya kira itu wajar dan saya baru tahu, dan sekarang saya khawatir ibu takut. Baik, Ibu tidak usah khawatir. Jadi nanti Ibu juga harus selalu menjaga pola makannya ya. Yang dimana nanti Ibu harus jangan terlalu banyak mengonsumsi garam, kemudian jangan mengonsumsi protein yang tinggi dulu, kemudian nanti kalsiumnya juga harus seimbang ya Bu ya. Kemudian jangan lupa makan sayur-sayuran, buah-buahannya juga. Jangan makan yang goreng-gorengan dulu, kemudian yang micin-micinan kayak siap saji begitu, atau makan makanan yang instan-instan begitu dikurangin dulu ya Bu ya. Atau jangan sama sekali jangan dimakan dulu. Nah iya itu Bu, kamu kan suka masaknya yang asin-asin, dikurangin tuh nggak bagus.
Tapi semenjak kehamilan yang kedua ini udah nggak suka asin, Pak. Oh iya, ya. Jadi Bapak dengan Ibu nanti pola makannya juga harus dilihat ya, harus diperhatikan. Tadi saya dengar Ibu atau Bapak suka makan asin-asin ya, itu bisa dikurangin ya untuk sekarang, untuk kehamilannya ini ya Bu. Nah kemudian tidak hanya itu, nanti Ibu juga harus menjaga pola istirahatnya juga. Kemudian jangan lupa untuk ANC ya Bu ya, untuk mengetahui tekanan darahnya Ibu, begitu. Nah kalau misal untuk kehamilan sekarang ini Ibu ingin melakukan secara normal, berarti Ibu harus sesuai dengan persyaratan persalinan normal ya, yang dimana ya panggulnya Ibu harus besar, kemudian berat bayinya harus cukup, kemudian untuk sesarnya tidak boleh lebih dari 3 kali, begitu ya Bu ya. Ya begitu. Ibu saya akan melakukan apa yang Ibu anjurkan demi kebaikan saya dan janin saya. Iya. Bagus kalau begitu ya Ibu. Sebelumnya apakah ditanyakan? Jadi jadinya boleh nggak Bu untuk persalinan normal saya memiliki riwayat preeklamsi berat? Kalau untuk preeklamsi berat dianjurkan lebih untuk ST ya Bu ya, karena kita takut nanti terjadinya komplikasi yang tidak diinginkan. Tapi untuk tekanan darah tinggi ini tidak usah khawatir, karena umum terjadi kepada ibu hamil. Nah Ibu tinggal menjaga pola istirahat sama pola makannya aja yang saya anjurkan tadi ya. Nah kemudian Ibu tidak usah khawatir ya, dengan penanganan yang baik preeklamsi ini tidak akan terjadi, begitu. Oh jadi saya masih punya harapan untuk persalinan normal ya Bu, saya sedikit lega jadinya dengan... Iya Bu, bisa ya. Makanya Ibu harus menjaga pola istirahat, pola makan. Juga kalau misal Ibu ingin persalinannya normal ya harus sesuai dengan yang saya anjurkan tadi ya Bu ya, sesuai dengan persyaratan-persyaratannya juga gitu. Ya Ibu, saya akan menganjurkan apa yang Ibu anjurkan tadi agar saya dapat bersalin dengannya. Ya baik. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Bu, saya sudah Baik, sebelumnya apa yang ditanyakan? Udah. Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya, cukup. Kalau begitu saya ingin mengevaluasi, ini guna evaluasi untuk mengetahui apakah Ibu sudah mengerti yang saya sampaikan, apakah belum, begitu ya Bu ya. Untuk pertanyaannya, tadi persyaratan untuk persalinan normal apa saja ya Bu ya? Harus rajin ANC, harus mengontrol darah tinggi, kemudian berat badan bayinya cukup, terus pinggulnya besar, kemudian jarak minimalnya 2 tahun. Terus boleh saya jawab juga nggak? Oh boleh. Ya seperti jangan banyak pikiran, jangan sampai stres, terus makan makanan yang sehat, makan sayur, buah, terus dikurangin makan makanan yang garam, terus makanan cepat saji, kemasan, terus ya itu tadi rajin ANC pemeriksaan. Ya, baik, berarti alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah mengerti ya yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Nanti jangan lupa ya Bapak dan Ibu di rumah nanti yang saya sampaikan jangan sampai nggak dilakuin ya. Iya Bu. Ya, kalau begitu tidak ada tanya lagi kan? Ya, alhamdulillah cukup kalau gitu. Saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Itu Bu kami Bida. pamit ya Bu. Oh iya, silakan hati-hati ya. Terima kasih banyak Bu Bida. Ya. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Terus kamu